Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Citra Indonesia dinilai tercoreng akibat batal gelar Piala Dunia U20. FIFA memutuskan status tuan rumah Indonesia menggelar Piala Dunia U20 2023 dicabut. Kemudian, sanksi juga berpotensi ditelan Indonesia. Pembatalan ini, menurut media Amerika Serikat New York Times, menjadi pukulan berat bagi Indonesia. Sebab Indonesia dinilai sedang membangun citra secara global. Indonesia dicopot dari tugas menjadi tuan rumah kejuaraan oleh FIFA pada hari Rabu di tengah protes atas partisipasi Israel. Menjadi sebuah pukulan bagi negara mayoritas muslim terbesar di dunia karena sedang berusaha untuk memoles pengaruhnya di panggung global. Tulis New York Times. Mimpi ke Piala Dunia buyar karena ulah sendiri, Indonesia harus ikhlas. Mimpi timnas Indonesia untuk bermain di Piala Dunia U20 2023 akhirnya buyar. Kini semua pihak harus mengikhlaskan kegagalan tersebut. Sekjen Presidium Nasional Supporter Sepak Bola Indonesia, Richard Ahmad Supriyanto, menegaskan bahwa kegagalan menggelar Piala Dunia U20 2023 memalukan. Mimpi bermain untuk berlaga di pentas dunia buyar karena ulah sendiri. Indonesia kini harus berlapang dada menyikapi kegagalan kali ini. Perbaikan internal sepak bola Indonesia harus menjadi prioritas. FIFA lakukan keputusan kontroversial pada Indonesia. BBC menggarisbawahi aksi FIFA mencabut hak Indonesia selaku tuan rumah Piala Dunia U20 disebut kontroversial. Isu penolakan Israel yang disinyalir jadi salah satu penyebabnya memang jadi masalah sensitif di Indonesia sejak dulu. FIFA tahu setiap keputusan untuk mencabut hak tuan rumah Indonesia akan sangat kontroversial, tetapi mereka juga sadar harus melakukan segalanya untuk melindungi pemain Israel dari potensi ancaman keamanan. Tulisnya, FIFA dinilai memang tidak bisa ambil kompromi, keselamatan tim peserta ada di atas segalanya. Pun sejak tahun 1977 sejak pertama kali digelar, ini bukanlah kali pertama terjadi sejarah tuan rumah Piala Dunia U20 dicoret. Sinteyong masih punya ambisi bawa timnas senior ke Piala Dunia. Kontrak Sinteyong dengan Indonesia masih berlaku sampai akhir 2023. Ditanya mengenai langkah yang akan diambil setelah Indonesia gagal menjadi tuan rumah, pelatih Korea Selatan itu malah mengungkapkan ambisi besar. Dia berhasrat membawa timnas senior ke Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 sendiri akan berlangsung di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Ada 48 tim yang menjadi peserta. Peluang untuk berlaga di pesta bola sejagat dari tiap konfederasi menjadi lebih besar. Argentina pantas jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Dengan kick-off turnamen tinggal berjarak kurang dari 2 bulan, FIFA bergerak cepat mencari penggantinya. Dua negara Amerika Selatan, Argentina dan Peru muncul sebagai kandidat. Argentina menunjukkan keseriusannya dengan mengirimkan surat pengajuan diri sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 yang baru dan sudah diterima langsung Gianni Infantino, Kamis 30 Maret. Kebetulan Infantino sedang berada di Paraguay untuk menghadiri pertemuan dengan Asosiasi Sepak Bola Amerika Latin. Kita semua tahu sepak bola Argentina seperti apa dan mereka mampu menggelar kompetisi di level tinggi. Dengan tradisi mereka di sepak bola, maka mereka punya peluang besar jadi tuan rumah Piala Dunia U20, ujar Infantino seperti dikutip Daily Mail. Keputusan final disebut Infantino akan keluar dalam 2-3 hari ke depan setelah berdiskusi dengan seluruh presiden federasi anggota FIFA. Dea enggan potong gaji, MU intens pepet Kober. Kontrak Dea akan berakhir pada musim panas nanti dan sampai saat ini belum ada tanda-tanda bakal diperpanjang. Sebab proses negosiasi masih alot dengan manajemen terkait gaji. Dea yang sudah 11 tahun memperkuat klub kabarnya tidak terima dengan perubahan nilai kontrak terbarunya. De Gea merasa kontribusinya untuk tim begitu besar selama ini.
MU pun mulai mencari alternatif andaikan De Gea jadi pergi. Daily Mail melansir laporan media Jerman Blick bahwa MU kini mengincar kiper Dortmund, Gregor Kobel. Kobel memang mencuat penampilannya musim ini setelah membawa Dortmund ke puncak klasemen Bundesliga. Malawi versus Mesir, saat Mo Salah dan kawan-kawan justru didukung fans tuan rumah. Pada laga yang digelar di Bingu National Stadium, Lilongwe 28 Maret silam, Mesir menang berkat gol dari Tarek Hamed di menit keempat. Salah, kurang lilkhalfi, tasdidah! Disusul 3 gol berikutnya yang diciptakan oleh Omar Marmous di menit ke-16. وجه طارق حامد وادي فرصة هدف جديد. Mohamed Salah di menit ke-20. مصطفى صلاح يا ولد يا ولد يا. Dan Zizou di menit ke-49. في كرة عرضية خطيرة تايمينج يا. Secara kualitas, Mesir dan Malawi memang berbeda. Wajar bila Salah dan kawan-kawan yang berada di urutan ke-39 peringkat FIFA terbaru lebih diunggulkan ketimbang Malawi yang ada di posisi ke-124. Meski begitu, Malawi tetap berharap setidaknya ada dukungan dari fans. Namun apa yang terjadi ternyata sebaliknya. Seperti diberitakan BBC, pelatih Malawi Mario Marinika merasa bahwa sorak-sorai dukungan supporter justru bukan diberikan kepada timnya, melainkan untuk Mesir. Ia pun lantas mengeluhkan hal tersebut. Jelang duel panas, Van Dijk deklarasikan perang kepada Nathan Ake. Virgil van Dijk dan Nathan Ake akan mengesampingkan persahabatan mereka untuk menjadi yang terbaik dari antara kedua kubu akhir pekan ini. Van Dijk menegaskan Liverpool bakal menargetkan 3 poin saat menghadapi Manchester City. The Reds akan melawan tim juara bertahan Manchester City dalam laga lanjutan pekan ke-29 Premier League 2022-2023. Duel kedua tim bakal berlangsung di Etihad Stadium Sabtu 1 Maret 2023. Eintracht Frankfurt tegaskan Kolo Muani akan bertahan. Penyerang Eintracht Frankfurt, Randal Kolo Muani, punya banyak minat dari tim-tim top Eropa musim ini. Namun Direktur Olahraga Frankfurt, Markus Krosci, menegaskan sang pemain tidak akan meninggalkan Deutsche Bank Park. Markus Krosci paham betul bahwa dirinya tidak akan bisa menahan Kolo Muani lebih lama lagi. Namun Krosci merasa Kolo Muani setidaknya bisa menghabiskan 1 musim lagi bersama Eintracht Frankfurt. Sebelumnya, Kolo Muani juga sudah memberikan sinyal untuk pindah ke tim top Eropa musim panas nanti. Krosci juga merasa hal tersebut wajar untuk Kolo Muani mengingat performa gemilangnya musim ini. Chelsea patok harga segini untuk Mason Mount, Liverpool sanggup bayar? Chelsea dilaporkan telah menetapkan harga jual untuk Mason Mount. Dikutip dari Daily Mail, klub asal London itu hanya mau melepas Mount kepada klub yang sanggup membayar 70 juta pound sterling atau sekitar 1,3 triliun rupiah. Nominal itu diyakini akan membuat Liverpool keberatan. Terlebih pemilik Liverpool dikenal sangat pelit. Biasanya mereka akan lebih dulu menjual pemain dengan harga tinggi sebelum mendatangkan rekrutan baru yang memiliki bandrol selangit. Perlahan tapi pasti Unai Emery sebut Potter mulai mengembangkan Chelsea. Chelsea akan melanjutkan tren positif kalau menjamu Aston Villa di pekan ke-29 Premier League pada Sabtu 1 April. Pelatih Aston Villa Unai Emery memberikan pujian bagi Graham Potter dalam konferensi pers jelang laga tersebut. Emery menilai Chelsea saat ini sudah jauh lebih baik dibandingkan saat awal kedatangan Potter. Hal tersebut terlihat dari 3 kemenangan dari 4 laga terakhir Chelsea. Emery merasa Potter hanya butuh waktu untuk menerapkan idenya bersama Chelsea. Musim ini, sebelumnya Potter sempat mendapatkan banjir kritik setelah performa buruk Chelsea di awal tahun 2023. Jalani pekan krusial, Trent Alexander-Arnold minta Liverpool sapu bersih kemenangan. Musim yang tidak konsisten dari Liverpool telah membuat mereka kesulitan.
Back Trent Alexander-Arnold mengatakan bahwa 3 pertandingan ke depan yang dihadapi oleh The Reds dapat menentukan musim mereka. Saya pikir jika kami mendapatkan 3 hasil besar lawan Manchester City, Chelsea, dan Arsenal adalah pertandingan yang sesungguhnya dan semoga musim ini terus berjalan dengan baik, katanya kepada situs resmi Liverpool. 3 hasil ini dapat menentukan musim ini jika kami membiarkannya dan jika kami menginginkannya. Kami ingin pergi ke sana dan memenangkan 3 pertandingan dan itulah rencana kami, tekadnya. Dirumorkan gabung ke Barcelona, agen Ilkay Gundogan buka suara. Agen Ilkay Gundogan buka suara soal masa depan kliennya di Manchester City dengan sang pemain dirumorkan bakal pindah ke Barcelona. Ia membantah hal tersebut dengan Gundogan disebut belum membicarakan kepindahan dengan klub manapun. Dilansir dari Manchester Evening News, Barcelona memang dikabarkan menjadi yang terdepan mengincar Gundogan. Raksasa Liga Spanyol itu bahkan dikabarkan telah menjalin pra-kesepakatan dengan Gundogan. Barcelona minta duit ganti rugi 1,6 triliun rupiah ke UEFA jika dilarang tampil di Liga Champions. FC Barcelona menuntut uang ganti rugi kepada UEFA apabila mereka dilarang tampil di Liga Champions sehubungan kasus suap dalam skandal Negreira. Dikutip dari Mundo Deportivo, angka 100 juta euro atau setara 1,63 triliun rupiah siap diajukan Barca sebagai kompensasi jika mereka dinyatakan bersalah oleh UEFA. Adapun nilai 100 juta euro itu adalah kalkulasi dari proyeksi pemasukan yang hilang jika mereka absen di kejuaraan tersebut, plus ganti rugi hangusnya uang dari sponsor atau penjualan merchandise. Stefano Pioli optimistis akan laga kontra Napoli di Liga Champions karena sejarah AC Milan. Stefano Pioli mengaku dirinya optimis dengan skuad AC Milan asuhannya dalam laga perempat final melawan Napoli. Satu hal yang membuat Pioli sangat optimis dengan kemampuan skuadnya itu adalah bagaimana AC Milan memiliki sejarah dalam Liga Champions. Memang AC Milan merupakan salah satu klub Serie A dengan 7 trofi Liga Champions di tangan mereka. Liga Champions adalah bagian sejarah klub ini dan jalan yang selalu diikuti. Kami menulis sejarah kami bahwa Milan di Liga Champions berbeda dengan kami saat bermain di Serie A, ujar Pioli. Kontrak Manchester United belum diteken, AS Roma siap bikin reuni De Gea dan Jose Mourinho. Kiper Spanyol David De Gea disebut mulai mendekat ke klub Liga Italia AS Roma seiring belum sahnya perpanjangan kontrak dengan Manchester United. Mourinho dikabarkan tengah mencari opsi kiper baru, mengingat kiper AS Roma saat ini Rui Patricio kerap kali tampil di bawah standar. Masalah AS Roma kini hanya tinggal satu, yaitu gaji De Gea yang memang sangat tinggi dan mencapai 375.000 pound sterling per pekan. Untuk besaran gaji tersebut, AS Roma diyakini sulit untuk memenuhinya dan De Gea akan bertahan di Manchester United. Griezmann bukan sosok pemimpin sejati. Deschamps sudah tepat tunjuk Mbappe jadi kapten Prancis. Mantan bek sayap timnas Prancis Patrice Evra menilai keputusan Didier Deschamps lebih memilih Kylian Mbappe ketimbang Antoine Griezmann sebagai kapten Les Bleus sudah tepat. Pasalnya menurut Evra, Griezmann bukanlah sosok pemimpin sejati. Dia merasa pemain Atletico Madrid itu terlalu pendiam untuk menjadi kapten. Sejauh ini Mbappe telah membuktikan kelayakannya sebagai kapten baru Prancis. Penyerang PSG tersebut sukses membawa Prancis memenangi 2 laga kualifikasi Euro 2024. Cedera, Hakan Calhanoglu terancam absen lawan Juventus dan Benfica. Inter Milan mendapatkan kabar buruk. Gelandang andalan mereka Hakan Calhanoglu mengalami cedera otot paha saat membela timnas Turki di jeda internasional dan terancam absen untuk beberapa pertandingan ke depan. Hakan Calhanoglu menderita cedera ketika membela timnas Turki pada laga melawan Kroasia di babak kualifikasi Euro 2024, Rabu 29 Maret. Gelandang berusia 28 tahun itu terpaksa ditarik keluar saat laga baru berjalan 28 menit karena mengalami masalah di pangkal paha kanannya.
Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!